Jumpa lagi saudara. Hari ini Rabu Kliwon tanggal 19 November tahun 2025. Saudara, persoalan thrifting atau impor baju bekas atau impor pakaian bekas sudah lama menjadi tarik ulur kepentingan antara pemerintah, industri tekstil, industri garmen, dan pengimpor. Masing-masing punya alasan, punya kepentingan mengenai adanya impor pakaian bekas atau thrifting ini. Dari pemerintah, konon katanya ingin melindungi industri tekstil, juga industri garmen, UMKM dalam garmen pakaian. Begitu juga dari pihak pengimpor, ini adalah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Saudara, selama ini pemerintah itu selalu berpihak kepada golongan menengah ke atas, golongan para pengusaha, golongan para orang-orang yang sudah mapan dan sudah punya kekayaan. Hal-hal semacam ini banyak sekali kita saksikan, bagaimana pemerintah melindungi mereka, orang-orang seperti itu. Contoh kasus tentang pengemplangan pajak oleh para konglomerat itu, konglomerat yang banyak yang ngemplang pajak, tidak membayar pajak, diberi pengampunan, diberi tax amnesty, tapi untuk rakyat kecil akan diuber-uber, akan dikejar-kejar untuk membayar pajak, bahkan akan didenda. Ini adalah sifat karakter pemerintahan Indonesia yang selalu berpihak kepada para pengusaha, para orang-orang kaya, para orang-orang berduit, para konglomerat. Saudara, kembali ke impor pakaian bekas atau thrifting itu, yang konon katanya pemerintah melindungi usaha industri tekstil, tapi apa yang terjadi kita saksikan itu Allah, yang baru saja meniup lagi batuk-batuk ini. Sritek yang berada di Jawa Tengah, di Solo, Sukoharjo atau Karanganyar itu baru saja bangkrut tutup. Ini bukan karena bangkrut karena tidak ada pasar, tapi apa? Tapi dikorupsi oleh bos-bosnya, pimpinannya. Pemerintah sudah ngasih subsidi, sudah ngasih kemudahan, tapi oleh pihak para penguasanya Sritek itu disalahgunakan, dikorupsi. Begitu juga untuk industri garmen itu, industri tekstil, industri pakaian itu, fashion itu pun mereka pun juga tidak memberikan, artinya tidak mengadakan subsidi, tidak memberikan harga-harga yang layak untuk para rakyat jelata, rakyat kecil. Walaupun itu sudah dikasih kemudahan juga, tapi industri garmen itu yang ada di Indonesia sini, itu yang dengan yang harga yang pantas itu harganya juga sangat cukup mahal bagi golongan bawah, golongan rakyat jelata, golongan orang yang tidak punya penghasilan. Saudara, dari dua hal tersebut itu muncullah para pengusaha importir pakaian bekas dari beberapa negara itu untuk dipasarkan di Indonesia. Nah, impor pakaian bekas ini cukup mendapat sambutan hangat dari masyarakat secara umum, baik golongan bawah ataupun golongan menengah, bahkan juga mungkin golongan atas. Saudara,
pakaian bekas yang diimpor ini secara umum kualitasnya itu masih sangat bagus, masih sangat layak pakai. Dari segi model dan jahitan itu sangat kuat, berbeda jauh dengan produk-produk hasil dalam negeri itu. Walaupun kelihatan bagus tapi mudah rusak, mudah sobek, jahitannya pun mudah rusak, mudah sobek, mudah hilang seperti itu. Kalaupun ada yang mahal-mahal itu pun tidak ada jaminan. Saya pribadi menggunakan dari yang bermerek sampai yang abal-abal tidak ada merek pun sama. Jadi jaminan kualitas ketahanan itu juga tidak ada. Berbeda dengan pakaian impor bekas itu, walaupun sudah bekas tapi masih sangat kuat, masih sangat lasak untuk digunakan, apalagi untuk kerja-kerja kasar. Saudara, peminat pakaian bekas itu ya, ini berbeda dengan pakaian yang dibikin di garmen perusahaan industri konveksi pada umumnya. Jelas berbeda segmentasinya. Mereka orang-orang yang beli pakaian bekas itu untuk kerja kasar, kerja kuli bangunan, kerja di kebun, kerja di sawah, atau kerja di sopir-sopir itu. Tapi kalau hasil industri garmen, industri tekstil, industri konveksi itu tentu untuk pakaian-pakaian resmi, untuk acara mantenan, untuk acara ini itu yang sifatnya resmi. Nah, untuk pakaian yang dari impor itu tentunya berbeda penggunaannya. Jadi begini, Pak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, kemarin Bapak kan seakan-akan itu akan memberantas pakaian importir pakaian bekas. Itu adalah sesumbar Bapak dalam hal thrifting ini. Nah, di sini Bapak juga harus memahami karakter anak-anak bangsa ini. Silahkan Bapak membuat seperti itu dengan bermaksud untuk melindungi industri tekstil, industri konveksi. Tapi faktanya Pak, yang sampean katakan ingin melindungi UMKM, industri tekstil itu juga nggak ada efeknya, nggak ada manfaatnya untuk mereka. Justru mereka itu akan memanfaatkan itu untuk menaikkan harga, untuk menekan rakyat yang ada di Indonesia ini. Nah, sebagai alternatif Pak untuk impor pakaian bekas ini, tolong Pak, ini dilegalkan. Jadi judul konten saya ini, Pak Purbaya, legalkan impor pakaian bekas atau thrifting. Karena apa? Impor pakaian bekas yang selama ini kononnya dari selundupan itu dikarenakan pemerintah tidak mengizinkan, tidak merestui impor pakaian bekas dengan alasannya jadi itu ada alasan ditambah-tambah tentang ada timbul penyakit jadi sampah. Itu alasan yang mengada-ngada, alasan yang dibuat-buat tidak sesuai fakta. Tentang penyakit, tentang sawah itu memang seperti itu. Kalau penyakit tidak mungkin. Artinya gini, pakaian bekas itu sudah disortir, sudah di-cleaning, sudah dibersihkan, sudah dimasak, sudah dibersihkan seperti itu. Jadi kuman-kuman bakteri itu sudah tidak ada lagi. Kalau sampah memang semua jadi sampah. Kita pun sampah, manusia ini juga sampah. Jadi Pak, untuk memenuhi kebutuhan akan sandang rakyat Indonesia ini, sebaiknya Bapak harus bersikap fleksibel. Tidak ada istilah melindungi industri garmen, industri konveksi, industri tekstil itu hanya omon-omon, gak ada gunanya untuk rakyat itu. Mereka justru memanfaatkan itu, mereka akan di atas angin. Sekali lagi Pak, pakaian yang diimpor itu berbeda dengan pakaian hasil produksi di konveksi sini, penggunaannya berbeda.
mereka yang menggunakan pakaian impor bekas itu untuk kerja kasar, untuk kerja serabutan, bukan untuk kerja kantoran, bukan untuk acara pameran, bukan pernikahan, bukan untuk acara ini dan itu yang bersifat resmi. Nah, karena itu mereka rakyat ini butuh pakaian, istilahnya pakaian basahan. Basahan itu maknanya pakaian yang digunakan secara biasa, bukan diperlakukan sebagai pakaian resmi, pakaian mewah. Karena itu Pak Sudewo, Pak Purbaya Yudi Sadewa, tolonglah pikirkan, saya bukan pengimpor, saya pengguna. Saya waktu di Malaysia, saya kuliah di sana dulu itu pun saya biasa cari pakaian bekas itu banyak sekali di Malaysia dilegalkan di daerah Coket, di daerah Pasar Malam, di Shah Alam, di mana-mana tuh semua ada gitu. Dan konsumennya semua kalangan. Karena apa? Pakaian bekas yang ada di Malaysia itu masih sangat layak pakai dan masih sangat bagus, dan Malaysia negara pun mengizinkan. Tapi kenapa Indonesia itu melarang? Bahkan padahal penduduknya sangat banyak. Industri garmen, industri konveksi kita tidak mencukupi, Pak. Lagian produk mereka nggak bagus. Produk dari Indonesia itu untuk kerja kasar itu cepat rusak, nggak bisa diandalkan. Coba kalau pakaian bekas itu 1 tahun masih bertahan, tapi dari sini produk sini nih untuk kerja kasar itu 1 bulan sudah jebol. Itu Pak yang harus Anda pertimbangkan lagi. Karena itu Pak Purbaya Yudi Sadewa, sampean mungkin belum pernah tahu, belum pernah merasakan seperti apa kerja kasar, kerja di sawah, kerja di kebun, kerja di bangunan, kerja menjadi sopir, kerja menjadi kuli-kuli angkot sana sini. Itu nih kalau pakaian resmi, pakaian produk sini itu nggak layak, juga nggak tahan lama. Karena itu tolong legalkan, Pak. Dengan dilegalkan thrifting, impor pakaian bekas, tentu bisa dikelola, bisa dimanajemen dengan bagus. Pemerintah juga ada hasil dari biaya cukainya impor, pengusaha juga dapat hasilnya, rakyat juga mendapat pakaian yang relatif murah dengan kualitas yang masih bagus. Begitulah. Jadi saya harapkan ini saya memediasi antara konsumen, kemudian pengimpor pakaian bekas, dan pihak dari pemerintahan. Saya tidak mendukung, tidak memediasi dengan industri konveksi, industri garmen, juga industri tekstil, sebab mereka itu sudah punya pangsa pasar sendiri, segmentasi sendiri, tidak akan direbut oleh pakaian impor bekas. Sekali lagi, Pak, pakaian bekas impor itu digunakan hanya untuk kerja-kerja kasar, bukan untuk acara resmi, bukan untuk acara yang sifatnya itu formal, seperti mantena, seperti datang kemana-mana yang acara kondangan. Itu bukan itu. Ini untuk pakaian-pakaian basahan untuk kerja. Sekarang ini saya baca di mana-mana di medsos itu, anak-anak muda itu bingung dari pakaian basahan yang bisa tahan, karena beli pun sekarang agak kesusahan karena tidak ada. Nah, kalau dilegalkan di setiap daerah akan ada, itu juga membuka peluang usaha kepada orang-orang yang punya modal. Jadi semua ada simbiosis mutualis antara pengimpor, kemudian konsumen, juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Begitu, Pak. Mudah-mudahan Pak
Purbaya Yudisadewa bisa memahami, bisa mengerti tentang situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat seperti ini. Sekali lagi, kalau Bapak hanya berpihak kepada pengusaha, kepada orang kaya, kepada para bos-bos itu maknanya Bapak pun tidak bisa bermanfaat untuk rakyat jelata. Begitu loh Pak. Maksud saya itu Bapak sekali-kali itu berpihak kepada rakyat. Kalau pengusaha itu sudahlah, mereka sudah punya uang, sudah kaya, bahkan pajak ngemplang pun akan diampuni, bahkan dapat kortingan. Kalau rakyat kecil bayar pajak nunggak pun akan dikasih denda. Apa itu? Selama ini pemerintah berbisnis kepada rakyat. Pemerintah negara banyak pertimbangan kalau untuk rakyat, tapi kalau untuk para pengusaha, para pejabat, para konglomerat, itu pemerintah itu nyah ini iya itu begitu mudahnya mereka difasilitasi dan dilindungi. Tapi untuk rakyat kecil, apa yang bisa diperbuat negara pada rakyat? Tidak ada, kecuali hanya bantuan-bantuan yang sifatnya temporer dan seremonial atau insidentil. Karena itu sekali lagi Pak Purbaya, tolong Pak, impor pakaian bekas thrifting ini dilegalkan biar tidak jadi polemik, biar tidak terjadi lagi kasak-kusuk, biar tidak terjadi tarik ulur. Kalau mereka legal, maknanya itu sudah resmi, mereka pun leluasa untuk mengimpor dan juga untuk memasarkan. Jangan lagi berpihak kepada pengusaha garmen, pengusaha tekstil. Dengan impor pakaian bekas itu Bapak bisa mengendalikan tentang harganya, tentang cukainya, tentang jumlahnya, kebersihan, dan bisa ikutan kontrol. Tapi kalau dilarang itu Pak, dilarang itu kasihan, bukan hanya pengimpornya tapi rakyat ini Pak. Rakyat butuh pakaian-pakaian yang layak pakai, yang kuat untuk kerja-kerja kasar, bukan kerja kantoran, bukan kerja ini itu yang resmi sifatnya. Ini untuk basahan, untuk kerja di sawah, di kebun, di jalanan, di pasar, yang sifatnya itu membutuhkan pakaian yang cukup kuat. Begitu loh Pak. Mudah-mudahan Pak Purja bisa memahami dan bisa memaklumi dan bisa mempertimbangkan lagi, sehingga impor pakaian bekas ini akan menjadi legal. Contohlah di Malaysia itu sudah sangat biasa, sangat banyak sekali, dan itu manfaatnya luar biasa. Banyak orang yang memanfaatkan. Kenapa di Indonesia kok tidak bisa? Padahal penduduknya Indonesia berpuluh kali lipat daripada Malaysia, dengan tapi dengan daya belinya Indonesia itu sangat kurang. Karena nilai tukar rupiah sangat rendah, sedangkan barang-barang yang dijual itu sangat mahal, jadi nggak imbang. Gitu loh Pak. Sebagai Menteri Keuangan harusnya Bapak mempertimbangkan bahwa daya beli rakyat Indonesia itu tidak punya. Karena tidak punya penghasilan, tidak punya kerjaan, tidak punya ini itu yang bisa diandalkan untuk diuangkan. Andaikan pun punya penghasilan tak tetap, tapi nilai mata uang rupiah sangat rendah, sedangkan nilai harga barang-barang itu sangat tinggi. Bagaimana rakyat akan mampu membeli barang-barang yang mahal, sedangkan barang-barang itu tidak untuk dipakai resmi-resmian, tapi hanya untuk kerja-kerja kasar. Ini yang perlu Bapak pertimbangkan. Mudah-mudahan Bapak terbuka hatinya sehingga bisa bisa memberi solusi untuk impor pakaian bekas atau thrifting ini
biar rakyat ini juga merasakan memiliki pakaian atau baju yang cukup bagus, yang cukup kuat, yang cukup berkualitas dengan harga yang relatif murah. Begitu loh Pak, maksud saya tuh. Sekali lagi, saya bukan pengimpor pakaian bekas, juga bukan pedagang pakaian bekas. Saya pun kadang pembeli. Kalau ada di sini, kalau di Malaysia, saya ke Malaysia pasti akan cari beli pakaian bekas, terutama jin yang bagus-bagus itu, yang tebal-tebal itu cocok untuk kerja kasar, kerja di kebun, kerja nyopir gitu loh Pak. Jadi sampai harus paham, bukannya untuk lindungi pengusaha besar yang sudah banyak kemudahan, banyak sekali fasilitas mereka yang negara berikan, tapi untuk rakyat apa yang Bapak kasihkan, yang Bapak berikan untuk kemudahan rakyat? Tolong Pak, sekali lagi, legalkan impor pakaian bekas atau thrifting. Legalkan thrifting bos. Itu yang ada di cover video konten ini, judulnya Pak Purbaya legalkan impor pakaian bekas. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya pada semuanya, khususnya kepada rakyat kecil, rakyat jelata yang membutuhkan baju-baju, pakaian-pakaian bagus, walaupun tidak baru tapi punya kualitas yang cukup baik, cukup bagus, bisa untuk macam-macam, sehingga tidak terbebani dengan pakaian-pakaian yang mewah-mewah produk Indonesia tapi tidak tahan lama. Karena itu rakyat butuh gonta-ganti baju, walaupun itu pakaian bekas tapi sangat bagus. Terima kasih, matur nuwun, dan jumpa lagi. Salam.